Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsin Darujat dengan NIM 211050300068. Nah, di sini ya kita langsung saja dalam perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai kajian filologi, dan tema pembahasan kita kali ini adalah tekstologi. Nah, akan tetapi sebelumnya kita harus mengenali dulu nih apa itu tekstologi secara istilah, dan kemudian apa bedanya dengan satu istilah lain yang ada dalam filologi, yaitu kodikologi ya. Nah, dalam video ini kita juga bisa menemukan dua kajian utama atau dua pilar utama kajian filologis. Yang pertama adalah kodikologi atau kajian naskah, dan yang kedua itu adalah tekstologi atau biasanya kita menyebut dengan kajian teks naskah. Nah, dua istilah yang sering disalahpahami atau dipertukarkan maknanya ini padahal memiliki arti yang sangat-sangat berbeda ya. Kalau misalnya kita menuju ke naskah ya, naskah sendiri itu adalah semua bahan atau media tulisan tangan peninggalan manusia di zaman lampau yang dituliskan pada lontar, kertas, pada kulit kayu, rotan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tekstologi, misalnya teks itu sendiri, itu teks itu hanya yang ada di dalam naskah seperti ini ya. Jadi tekstologi itu ilmu yang mempelajari tentang teks yang berada di dalam naskah, sedangkan kalau misalnya kodikologi itu ilmu yang mempelajari semua hal yang berada di dalam naskah, mengenai semua naskah ya. Nah, di sini langsung saja ya kita akan membahas mengenai kodikologi. Nah, pengertian kodikologi itu apa sih yang dimaksud dengan kodikologi? Nah, kodikologi itu berasal dari kata Latin yaitu codex, yang itu merupakan bentuk tunggal ya. Kalau misalnya jamaknya itu codices. Nah, dalam bahasa Indonesia kata kodek itu diterjemahkan dengan naskah. Nah, kalau dalam bahasa Latin dahulu kata codex atau caudex berarti teras batang pohon. Itulah sebabnya kata codex itu bertalian dengan pemanfaatan kayu sebagai alas untuk menulis. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa kodikologi itu mempelajari seluk-beluk atau semua aspek naskah. Nah, antara lain sejarah naskah, koleksi naskah, penelitian mengenai tempat penyimpanan naskah yang asli, penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan juga penggunaan naskah. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu nih, siapa yang pertama kali menggunakan istilah kodikologi itu? Jadi yang pertama kali yang menggunakan istilah kodikologi itu yaitu seorang ahli bahasa Yunani yang bernama Alphonse Dain. Nah, dia itu dalam kuliahnya ya di École Normale Supérieure Paris pada bulan Februari tahun 1944. Nah, istilah itu baru dikenal ya pada tahun 1949 melalui karyanya yang bernama Les Manuscrits. Nah, di sini ya Alphonse Dain itu menjelaskan bahwa kodikologi itu ialah ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan ilmu yang mempelajari apa yang tertulis dalam naskah. Nah, selain naskah, istilah lain yang sering digunakan ialah istilah manuskrip. Nah, kata manuskrip sendiri berasal dari ungkapan Latin codices, manuscripti yang berarti buku-buku yang ditulis dengan tangan. Nah, kata manu berasal dari manus yang berarti tangan, dan scriptus berasal dari scriber yang berarti menulis. Nah, jadi bisa dibedakan ya penggunaan istilah naskah dan teks tersebut. Nah, jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa teks ialah isi atau kandungan naskah dan apa yang tertulis di dalam naskah, sedangkan naskah itu wujudnya, wujud fisiknya gitu. Kalau misalnya teks itu yang berada di dalam naskah, sedangkan kalau misalnya naskah itu ya wujudnya, wujud fisiknya seperti ini. Ini namanya naskah, seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita itu berbicara tentang pernaskahan, kita bakal banyak sekali mempelajari tentang berbagai hal ya. Yang pertama saja nih, kita akan mempelajari tentang penyimpanan naskah. Jadi, daerah-daerah atau kawasan yang memiliki huruf daerah itu merupakan tempat penyimpanan naskah ya. Memiliki huruf daerah itu seperti halnya kayak Jawa seperti itu, seperti aksara Jawa. Nah, kenapa? Karena naskah merupakan warisan tertulis seperti itu. Nah, selain kawasan yang mempunyai huruf daerah, ada juga daerah yang mewariskan budaya itu lewat aksara Arab. Nah, naskah terbanyak di Indonesia itu
terdapat di Perpustakaan Nasional yang menghimpun sejak 2 abad yang lalu ya. Jadi kekayaan naskah di Perpustakaan Nasional ini berjumlah sekitar 10.000 yang tertulis dalam bahasa Aceh, Batak, Bugis, Makassar, Jawa Kuno, Jawa Tengahan, Jawa Baru, Madura, Melayu, Sunda, Ternate, dan juga sebagian besar wilayah di Indonesia ya. Nah, naskah-naskah yang disimpan di Perpustakaan Nasional itu mulai dihimpun oleh suatu lembaga yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Nah, yang didirikan pada tahun 1778. Nah, jadi ini seiring berjalannya waktu, kemudian ini peninggalan Belanda ini berubah menjadi Perpustakaan Nasional yang berada di Indonesia ini tentunya ya. Nah, ternyata selain Perpustakaan Nasional itu juga banyak sekali tempat penyimpanan naskah Nusantara, antara lain ya berupa museum, pesantren, yayasan, pemerintah daerah, masjid, perpustakaan universitas, dan juga istana. Ya, seperti yang saya uraikan di atas ya, bahwa emang naskah itu ditulis dalam berbagai bahasa daerah. Meskipun naskah itu terdapat di tempat yang sama dan berasal dari daerah yang sama, bahasa yang digunakan di dalamnya itu ya bermacam-macam. Misalnya saja ya kita melihat naskah yang terdapat nih di daerah Aceh. Ada yang berbahasa Aceh dan juga ada yang berbahasa Melayu. Nah, selain Perpustakaan Nasional dan tempat-tempat lain tadi yang saya sebutkan tadi, ternyata naskah itu juga tersimpan nih di kesultanan-kesultanan di Kerajaan Yogyakarta dan juga di Surakarta. Tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, itu banyak sekali. Dan langsung saja nih ke kajian kedua ya. Di kodikologi ini kita akan alas naskah. Nah, yang dimaksud dengan alas naskah itu juga bisa disebut dengan bahan naskah. Nah, jadi alas naskah ini ialah sesuatu yang dipakai untuk menuliskan teks sehingga terbentuk suatu naskah. Nah, seorang tokoh yang bernama Albertine Gour ini menyatakan bahwa pada masa lampau itu di seantero dunia itu terdapat tulisan-tulisan yang diabadikan dalam berbagai benda, yaitu bambu dan sutra itu di Cina ya, daun palma di India, batu bata dari tanah liat di Mesopotamia, papirus di Mesir, baja linen velum sutra perkamen itu di Iran, kertas di Eropa, kain itu di Birma, kulit binatang itu di Ibrani, dan selain itu ada juga bahan lain nih seperti batu-batuan berharga, kulit kura-kura, tulang, gading, dan kain yang baju lah ya, baju gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri itu alas naskah ini berupa kertas, daluang, lontar daun nipah, kulit kayu, bambu, rotan, janur, daun enau, daun pandan, telapak gajah, batok kelapa, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit ya mengenai daluang. Nah, daluang ini merupakan sejenis kertas yang dibuat secara tradisional dari kulit kayu bagian dalam. Nah, di Indonesia ini masih diproduksi nih di Garut, Purworejo, dan juga di Ponorogo. Nah, di sini kita juga akan mempelajari tentang cap kertas atau biasa kita sebut dengan watermark ya. Jadi, jika kita melihat uang kertas nih dengan cara menghadap pada cahaya matahari atau lampu nih, tampaklah gambar membayang dalam uang kertas itu. Nah, gambar membayang itulah yang biasa kita kenal dengan istilah cap kertas atau watermark tadi. Dan gambar yang membayang di dalam kertas itu tertua, yang keluaran tertua itu pada tahun 1282 Masehi. Dan nih kalau di sini kita akan membahas tentang umur naskah nih. Nah, jadi kalau misalnya umur naskah itu tergantung alam dan juga perawatannya. Jadi kalau misalnya alam tropis itu membuat naskah itu cepat rusak, tapi maksimal 2 abad ya, rusaknya naskah itu ya maksimal 2 abad. Begitu. Kalau misalnya non tropis itu ya bisa lebih dari 2 abad ya pastinya. Nah, dan di sini kita langsung saja nih masuk ke materi iluminasi dan juga ilustrasi. Nah, kalau misalnya iluminasi itu gambar pada sebagai pembingkai atau penghias teks ya.
Jadi hanya bingkainya saja, hanya berbentuk bingkai itu disebut dengan iluminasi. Nah, kalau misalnya ilustrasi itu gambar pendukung isi teksnya saja sebagai penjelas teks. Dimana nanti kalau misalnya seseorang itu melihat ilustrasi itu, jadi tanpa berpikir panjang itu udah bisa membaca tuh maksud dari naskah tersebut begitu. Kalau misalnya iluminasi kan hanya gambaran di samping bingkainya saja begitu. Nah, itu tadi ya mengenai kodikologi. Nah, sekarang kita menuju ke tekstologi nih. Tekstologi itu ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks, yang diantaranya meneliti tentang penjelmaan dan penurunan teks suatu karya, sastra, dan juga penafsiran dan pemahamannya. Jadi segala hal mengenai teks tersebut ya, bukan mengenai naskahnya. Nah, di dalam tekstologi itu mengenai rumusan-rumusan yang penting ya, yang pastinya kita harus mengetahuinya jika kita mempelajari tentang tekstologi sendiri. Sama penelitian tentang teks itu penelitian dulu ya, kemudian diterbitkan. Kemudian yang kedua itu edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Terus tidak ada kenyataan tekstologi di luar penjelasannya. Jadi semua itu harus berada di dalam penjelasan tekstologi. Nah, kemudian ada kesaksian perubahan teks yang sadar dilakukan. Jadi kalau misalnya ada perubahan teks itu ya harus sadar dilakukan gitu ya, yang merubahnya tadi. Dan juga teks diteliti secara keseluruhan, menyeluruh ya. Dan bahan penyerta tekstologi harus disertakan kolofon, kodeks, dan lain-lain ya. Dan pekerjaan penyalinan dan kegiatan dalam skriptor ya diteliti secara menyeluruh. Jadi semuanya itu menyeluruh. Nah, dalam penurunan teks ada 3 macam. Yang pertama itu teks lisan atau turun-temurun melalui mulut ke mulut. Itu jadi teks lisan ya. Kalau misalnya yang kedua itu teks tulisan tangan. Nah, biasanya dalam huruf atau bahasa daerah. Dan yang ketiga itu teks cetakan, yaitu terjadi setelah ditemukannya mesin cetak ya pastinya. Nah, salah satu tokoh yang bernama Dehaene dalam Beirut pada tahun 1994 itu memungkinkan beberapa kemungkinan ya. Jadi aslinya teks itu hanya ada dalam ingatan pengarang atau pembawa cerita atau tukang cerita. Jadi setiap penurunan teks ini bisa saja mengalami variasi teks, bisa saja mengalami perubahan seperti itu. Nah, dan yang kedua itu ada aslinya berupa teks tertulis yang masih memungkinkan perubahan atau karena memerlukan kebebasan seni gitu. Jadi bisa saja dirubah-rubah seperti itu ya. Dan yang ketiga pastinya itu teks itu mungkin tidak mengizinkan kebebasan gitu ya dalam seninya tadi. Jadi perubahan itu memang sangat normal ya dalam teks itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita dapat menyimpulkan ya dalam pembelajaran kita kali ini antara perbedaan antara kodikologi dan juga tekstologi tadi ya, maaf. Jadi kodikologi itu semua hal yang mempelajari tentang naskah, sedangkan kalau misalnya tekstologi itu semua hal yang mempelajari tentang teks yang berada di dalam naskah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tekstologi itu bersifat abstrak yang ada dalam naskah, kalau misalnya naskah itu sifatnya fisik seperti ini, wujudnya ya. Nah, sekian ya penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.